siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di rumah Febri Adriansah Jembutsus ditemukan emas ratusan kilo. Gila lu Feb, itu dapat dari mana woi? Febri Adriansah ini harus segera ditangkap. Jika dia berhasil ditangkap dan diadili, ini adalah ironi terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Selama ini ia berada di balik penanganan berbagai perkara besar seperti kasus Keri Adrianto, Nadiem Makarim, Ira Puspadewi, Tom Lembong, dan sejumlah kasus lain yang menyita perhatian publik. Pertanyaan yang perlu dijawab, mungkin nggak semua kasus yang pernah diproses di bawah kepemimpinan Febri Adriansah itu ditinjau ulang? Ditemukan 74 kg emas. Ini LHKPN janggal Jampitsus Febri Ardiansah. Luar biasa, di saat rakyat kecil harus memutar otak demi sekilo beras, seorang penegak hukum diduga justru bingung menyembunyikan 74 kg emas. Rumah yang diduga milik Jampitsus Febri Adriansah di Gled Simsalabim ditemukan ratusan miliar rupiah di balik pintu rahasia. Padahal di LHKPN hartanya cuma tertulis 18 miliar. Secara logika dengan gaji resmi seorang jaksa, mengumpulkan emas sebanyak ini jelas tidak masuk akal, kecuali kalau beliau punya pohon duit tersembunyi. Skandal korupsi batubara dan BUMN ini sukses bikin hukum kita terlihat seperti lelucon. Beli semen di toko bangunan, pulangnya lewat jalan berlubang, katanya sibuk nuntut keadilan, tak sibuk nimbun batangan. Selamat malam, mari kita lanjut bayar pajak dengan ikhlas. Bagaimana menurut kalian guys, hukuman apa yang pantas jika terbukti korupsi beliau ini? Tulis di kolom komentar ya. Febri Adriansah, hakim tertinggi Indonesia, sang pemburu koruptor yang menangani kasus mega korupsi, ternyata koruptor. Yang dianggap malaikat ternyata bangsat. Menisyoknya aing ningali eta hasil penggeledahan emas nikot kaloba meni jiga silver queen anu dipagejang di Alfamart. Duit dolar Singapura jeung dolar Amerika ieu eta meni geus siga bata siap bangun merek nyen imah tugan mah make duit. Ayeuna mah terjawab geuningan barudak naha Densus 88 pernah ngultit si Bapak Febri Adriansah ieu. Ternyata selain KP pribadi manehna ge boga laundry pribadi, ngan lain cucian baju tapi cucian duit. Anjing, kuduna manehanana nu nyapu bersih anu sok cuci duit teh ieu mah kadon ngiluan. Aduh, mau dikemanain ya ini kepercayaan masyarakat. Meni solot diborong ya sama aparat-aparat hukum. Yang harusnya menegakkan hukum tapi manehanana hayang dihukum. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Pernah bertanya-tanyanya kamana eta duit hasil perampasan ti para koruptor teh sing horeng salah sahijina asup karena kekayaan manehanana nya. Jadi aya nama aya koruptor tertangkap teh jadi bangga-bangga nah bener teu. Nah wanda jadi asa curiga we. Geus beal kepercayaan teh geus. Assalamualaikum. Hanya ada satu kata untuk mendeskripsikan bahwa ada pemberantas korupsi di negara ini justru menjadi pelaku korupsi itu sendiri mafia sesungguhnya. Malu-maluin. Ini bukan cuma sekedar buruk di negara kita tapi juga malu-maluin. Para pejabat-pejabat ini mereka selalu ngomong tinggi soal moral, soal nilai. Mereka selalu ngomong bahwa korupsi itu bukan budaya negara ini, bukan budaya kita. Tapi siapa sangka mereka adalah merupakan pelaku koruptor mafia sesungguhnya. Febri Adriansah, seorang jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus Tipikor yang kerjanya ya untuk ngejar para pelaku koruptor, tapi dia merupakan mafia sesungguhnya daripada pelaku korupsi itu sendiri. Lo nggak expect kan sebagai warga negara Indonesia melihat berita hari ini di tengah banyaknya dar-der di negara kita? Bayangin aja, 74 kg emas ratusan miliar rupiah, 476 miliar, ratusan juta uang tunai, dan bahkan juga sampai dengan uang asing, dolar. Kok kira cuma di film-film aja, tapi ternyata di kisah nyata juga ada, dan itu di negara kita. Ini malu-maluin. Kita mau percaya sama siapa lagi kalau kayak gini? Yang berantas korupsi justru jadi pelaku korupsi mafia sesungguhnya. Dan fakta yang lebih bikin gue gak bisa nerima adalah bahwa yang digeledah satu orang, yang ngelindungin satu negara. Coba ini tentara ngapain coba? Oke, disuruh kejaksaan. Maksudnya kejaksaan tuh sekarang pro terhadap para pelaku korupsi atau gimana? Wallahi, kita udah selesai, udah kalau kayak gini, ini udah sistemnya udah rusak sampai ke akar-akarnya loh teman-teman.
Negara ini selalu ngomong tinggi soal moral, nilai, agama. Tapi ternyata kita bukan bangsa yang besar. Kita bangsa yang sangat lemah. Dana haji dikorupsi, bansos dikorupsi, makan bergizi gratis, which is itu untuk bantu ke anak-anak menurut penjelasan pemerintah juga ikut dikorupsi, dana pendidikan dikorupsi, dan bahkan pemberantas korupsi jadi pelaku korupsi. Negara ini nggak butuh pejabat yang cinta sama uang, kuasa, maupun popularitas. Negara ini butuh pejabat yang peduli sama kemanusiaan, kejujuran, dan juga keadilan. Karena lantai yang kotor itu nggak akan pernah bersih kalau alat untuk membersihkannya juga turut serta kotor. Kata gue sih malu sama negara tetangga. Timur Leste contohnya. Mereka jauh lebih bersih daripada korupsi dibanding negara kita. Malu sama negara-negara tetangga lainnya. Mereka jauh lebih beradab. Gak cuma ngomongin soal moral, agama, nilai-nilai, tapi mereka juga mengimplementasikannya. Kita hidup di negara di mana sistemnya selalu melindungi yang korup dan membantai habis yang jujur, membantai habis yang berintegritas, membantai habis yang pro terhadap keadilan. Inilah realita daripada negara kita hari ini. So, kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang akhirnya 3 tersangka pelaku korupsi 74 kg emas dan uang senilai 476 miliar rupiah berhasil diamankan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Gila, berangkas di rumah kedua Jampitsus dibongkar. Diduga berisi 74 kilo emas dan 18 juta dolar. Gila, ini benar-benar di luar nalar. Setelah kafe The Clan, ini berangkas kedua di rumah. Jampitsus kawasan Sentul diduga berhasil dibongkar oleh Kortas Tipikor. Bukan cuma satu, tapi ada 7 koper misterius yang ditemukan di dalam ruang berangkas raksasa. Suasana mencekam terjadi saat petugas melakukan penghitungan hingga tengah malam. 2 koper pertama dibuka, isinya bikin melongo. Total ada 74 batang emas murni, yang diperkirakan beratnya mencapai 74 kg. Sementara 5 koper lainnya, isinya penuh dengan tumpukan belasan juta dolar Amerika dan Singapura. Kini muncul kecurigaan besar, di saat Kortas Tipikor sedang gencar menyelidiki dugaan korupsi batubara, yang sengaja diekspor ke luar negeri daripada untuk suplai PLN, hingga memicu blackout atau mati lampu massal. DI Sumatera dan Jawa akhir-akhir ini. Publik pun bertanya-tanya, apakah tumpukan emas dan belasan juta dolar ini merupakan hasil pencucian uang dari kasus mega skandal tersebut? Rakyat menuntut transparansi. Jangan ada yang ditutupi, kawal kasus ini sampai tuntas. Kalau menurut kalian, apakah temuan ini ada kaitannya dengan korupsi penyebab blackout? Tulis di kolom komentar. Gila, bukan cuma satu brankas, tapi 2 koper besar juga ditemukan di balik kafe mewah The Clan Signature. Isinya, tumpukan amplop coklat tebal berisi uang pecahan 100 dolar Amerika dan Singapura. Ini uang siapa? Yang lebih mencengangkan, karyawan restoran The Clan Signature mengaku, Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, rutin datang ke lantai 2 tempat persembunyian brankas, sekali atau 2 kali sebulan bersama rekan-rekannya. Berapa kali sih? Berapa kali sampai rutin gitu, sesekali datang ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Terus siapa lagi? Kalau Pak Febri paling sama rekan-rekan. Lalu ada juga Pak Idon, owner dari Jambi, yang diduga jadi bos di balik tempat ini. Bahkan, anak buah Pak Febri yang berbaju merah juga disebut kerap hadir. Pertanyaan besar, apa hubungan ruangan tertutup ini dengan uang Singapura yang ditemukan? Apakah ini aliran dana korupsi perbankan dan batubara yang selama ini dicari? Tak hanya itu, operasi penggeledahan juga dihadiri TNI dan jaksa dengan kendaraan dinas plat merah B9254 SSCI yang disebut diperintahkan langsung ke Jagung. Kenapa militer ikut? Publik bertanya-tanya. Kita kawal kasus ini, jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapa pemilik uang ini? Tunggu hasil resmi dari aparat. Simak terus update terbaru hanya di kanal kami. Usai kafenya digeledah, kini rumahnya dijaga TNI. Rumah Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah di Jalan Radio, Keramat Pela, Jakarta Selatan mendadak dijaga ketat oleh pasukan TNI pada 8 Juli 2026. Rumah Febri dijaga ketat seusai polisi menggeledah kafe The Clan Signature milik Febri. Hasilnya, polisi menemukan tumpukan uang dolar Amerika Serikat Singapura di dalam brankas.
Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan suap di perkara PT Asabri, serta kasus korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan blackout di Sumatera dan kasus PT Krakatau Steel. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto bilang, siapapun yang mencoba menghalangi proses penyidikan bertentangan dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lantas, kenapa rumah Febri dijaga ketat TNI? Apa takut digeledah juga? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Rumah mewah, Jampitsus Febri Adriansyah di Jalan Parayangan Golf. Nomor 4, Cijayanti, Babakan Madang, Bogor, diserbu Kortas Tipikor. Dan temuan di dalamnya bikin rakyat naik pitam. Di dalam brankas raksasa, petugas menemukan 7 koper. 2 koper berisi 74 batang emas, masing-masing emas 1 kg. Koper 1 berisi 49 batang. Koper 2 berisi 25 batang. Total 74 kilo emas murni. 5 koper lainnya penuh uang pecahan dolar Singapura dan Amerika. Harta fantastis ini milik siapa? Dari mana Febri Adriansyah punya kekayaan sebanyak ini? Ini bukan gaji jaksa. Ini harta karun atau hasil korupsi perbankan dan batu bara yang dihisap dari rakyat. Rakyat kecil kerja banting tulang, sementara pejabat punya emas 74 kg di rumahnya. Ini pengkhianatan terhadap keadilan. Kita tidak mau disuapi, jangan ada yang dilindungi. Kawal sampai tuntas, usut seluruh asetnya, sita semua hartanya yang mencurigakan. Rakyat ingin keadilan. Pantau terus perjuangan kita. Kita lawan korupsi sampai akar-akarnya. Merdeka, miskinkan koruptor. Polisi berhasil membongkar berangkas rahasia ala film mafia di balik dinding rumah mewah kawasan Sentul. Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya sukses menyita 74 kg emas batangan murni beserta koper-koper penuh falas dengan total nilai fantastis mencapai 476 miliar rupiah. Penggeledahan besar di 12 titik atas atensi langsung Presiden Prabowo ini terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU, PLN, Asabri, dan TPPU. Panasnya lokasi temuan ini gencar diisukan milik Jampitsus Febri Adriansyah hingga kabarnya rumah sang pejabat dijaga ketat personel TNI. Pihak Polri menegaskan proses hukum tetap berjalan objektif.